Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tony Muhammad Taufik. Nah, kali ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, subtema kita kali ini membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, berbicara mengenai nilai, adik-adik sudah tahu apa itu nilai? Nah, nilai kita artikan sebagai sebuah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup di dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota dari masyarakat tentang apa-apa yang dianggap baik oleh masyarakat tersebut. Nah, itu dipandang sebagai nilai. Nah, kita ambil sebuah contoh. Nah, di dalam adat suku Sunda, ibaratnya, ketika kita ditawarin makanan, menurut adat Sunda, menolak itu adalah suatu hal yang sopan, ya. Tapi berbeda dengan ketika kita pergi ke luar daerah, misalnya ke daerah Jawa. Kita ambil contoh Yogyakarta. Nah, ketika di Yogyakarta, kalian ditawari makanan, kemudian kalian menolak. Nah, justru sebaliknya, itu akan menjadi tidak sopan. Jadi, kita simpulkan, sebuah nilai di masyarakat itu akan berbeda sudut pandangnya, tergantung secara umum masyarakat tersebut menilainya. Nah, itu konsep nilai. Nah, berbicara tentang nilai, kita kaitkan dengan berbicara dengan Pancasila. Nah, Pancasila ini termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ada 3 dimensi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah dimensi spiritual. Nah, dimensi spiritual ini berkaitan dengan nilai-nilai dari keimanan dan ketakwaan yang tercakup di situ dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan tersebut kita tahu bahwa ada kata-kata atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan berkat didorongkan oleh keinginan luhur. Nah, itu termasuk ke dalam dimensi spiritual, ya. Ada rasa syukur kepada nikmat yang sudah Allah berikan. Kemudian yang kedua ada dimensi kultural. Dimensi kultural ini berkaitan dengan pandangan hidup dari manusia atau pandangan hidup bernegara di Indonesia. Nah, ini dimensi kultural. Kemudian yang terakhir ada dimensi institusional. Nah, ini bagaimana Indonesia itu mencapai cita-cita untuk bernegara. Nah, itu semua termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita coba simak pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, semuanya yang tadi 3 dimensi tersebut itu termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya bagaimana nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Nah, yang pertama menganut sila pertama yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini di ketuhanan yang Maha Esa ada implementasinya atau pelaksanaannya yaitu yang pertama adalah pengakuan terhadap adanya keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, di Indonesia juga memiliki jaminan untuk memeluk agama-agama yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, tidak ada paksaan untuk memeluk salah satu agama. Ya. Nah, yang keempat adalah ateisme dilarang di Indonesia. Apa itu ateisme? Ateisme itu tidak memiliki atau tidak percaya kepada keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kelima, adanya toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kemudian yang keenam, negara di sini sebagai pemerintahan ini memfasilitasi semua agama untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia. Nah, itu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila. Nah, yang pertama adalah pengakuan bahwa manusia itu sebagai makhluk yang bersifat universal. Kemudian yang kedua adalah menjunjung tinggi adanya kemerdekaan, jadi tidak ada penjajahan. Kemudian adanya keadilan dan peradaban. Nah, itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya adalah persatuan Indonesia. Yang pertama, poin pertamanya ada tumbuhnya rasa nasionalisme. Kemudian yang kedua itu cinta bangsa dan tanah air atau patriotisme. Kemudian yang ketiga, terciptanya persatuan. Yang keempat, menghilangkan adanya perbedaan-perbedaan. Nah, setiap suku di Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan. Yang tadi kita bahas antara Sunda dengan Jawa saja sudah ada perbedaan. Tapi kita hilangkan dalam satu bendera, dalam satu naungan yaitu Indonesia. Nah, yang kelima adalah perasaan senasib dan penanggungan. Nah, itu dari dasar persatuan Indonesia ada 5 poin. Selanjutnya tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang pertama adalah Indonesia sebagai negara demokrasi. Yang kedua, Indonesia sebagai negara yang mengedepankan adanya permusyawaratan, bukan perdebatan. Nah, yang ketiga adalah kejujuran bersama itu paling penting dalam pelaksanaan Pancasila di Indonesia. Kemudian yang keempat, nilai Pancasila ini dipandang sebagai nilai yang unik karena mengedepankan permusyawaratan dalam setiap pengambilan keputusannya. Nah, kemudian yang terakhir dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang poin pertama diharapkan Indonesia itu memiliki kemakmuran yang merata di seluruh daerahnya. Kemudian Indonesia kita lihat adalah sebuah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Nah, kekayaan itulah yang menjadi jalan untuk kemakmuran yang merata dengan sumber daya yang dibagikan secara kebersamaan. Kemudian yang ketiga, adanya perlindungan bagi masyarakat. Nah, itu mungkin pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa juga di video-video pembelajaran kita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.